Baik, sebelum dimulai izinkan kami untuk melakukan record dan rekaman selama diskusi yang berlangsung ya, Pak. Oke, ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Pak Alfi. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat. Semoga teman-teman semua juga sehat semuanya ya. Alhamdulillah, semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, Pak. Ya. Sebelumnya sekali lagi terima kasih kepada Pak Alfi selaku dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk acara wawancara dan diskusi pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar kegiatan diskusi pada pagi hari ini berjalan dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik Pak, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Alivia Nurwardani selaku moderator pada pagi hari ini dan rekan anggota pers Alfemakua. Saya ada Kadia Nisa Pistasari dan Kamaldi Maulana. Kemudian tujuan untuk wawancara kita pada hari ini itu akan membahas tentang perkuliahan tatap muka hybrid yang mana diundur lagi. Yang kemudian hasil diskusi ini akan kami muat dalam buletin Aqua yang akan terbit pada tanggal 31 Maret 2022 serta pada YouTube Aqua TV. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan narasi. Berdasarkan keputusan Rektor Universitas Brawijaya untuk menunda perkuliahan tatap muka secara hybrid hingga pekan UTS usai. Sebelum itu, pihak Universitas Brawijaya dan FPIK telah memutuskan untuk melakukan PTM pada awal bulan Februari, tepatnya pada tanggal 14 Februari 2022. Antusias dari teman-teman angkatan 2019 pun sangat baik. Namun, nyatanya pihak Universitas Brawijaya memutuskan untuk menunda kembali pelaksanaan perkuliahan tatap muka secara hybrid. Tersebut dikarenakan angka COVID-19 yang kian melonjak di Kota Malang. Untuk itu, bagaimana atau apa yang Bapak rasakan selama melakukan perkuliahan daring ini, Pak? Oke. Eh, jadi memang benar ya. Jadi kalau kemarin saya ceritakan dulu, jadi perkuliahan itu kan yang awalnya itu adalah hybrid karena apa? Menurunnya tren kasus COVID, kemudian ditunda lagi karena naik lagi kasusnya. Ya, terus kemudian kan itu yang tadinya beberapa fakultas itu sudah persiapan hybrid, terus kemudian istilahnya kemudian tiba-tiba harus mengubah kembali menjadi full daring. Kalau pribadi saya sendiri sebagai dosen, sebenarnya perkuliahan-perkuliahan full daring, di sisi lain mungkin ada sisi positifnya dan ada sisi negatifnya. Jadi kalau sisi positifnya adalah waktu kita jadi lebih fleksibel, menurut saya ya, lebih fleksibel karena misalkan adalah jadwal-jadwal perkuliahan yang kadangkala berbenturan atau bertabrakan itu dengan full daring itu cari jadwal penggantinya itu lebih fleksibel. Kalau di luring itu kan biasanya kan kita harus cari ruang pengganti dan sebagainya. Kalau full daring ini kan cukup kesepakatan antara mahasiswa dengan dosen asal sepakat dan kita jadwalkan begitu dan kita tentukan link Zoom-nya atau link Google Meet-nya selesai. Jadi dan buat saya kadangkala juga misalkan saya menghadiri rapat dan sisi lain saya juga melakukan memberikan perkuliahan dan itu sangat fleksibel. Tapi sisi bukan negatif ya, sisi konsekuensinya adalah kalau misalkan kita ketemu dengan mata kuliah yang bersifatnya teknis, contohnya misalkan Anda di FPIK, mata kuliah yang sifatnya berpraktikum ya, ada praktikumnya, kemudian harus nge-lab dan sebagainya, ada materi-materi yang itu tidak bisa dijelaskan secara secara lebih jelas dan gamblang dengan daring. Misalkan penggunaan alat-alat laboratorium, kemudian pencampuran reagen dan lain sebagainya itu kan kalau kita hanya melihat dari video tanpa kita mengalaminya langsung itu uh, jadi kendala sendiri bagi kita sebagai dosen dalam menjelaskan dan juga bagi mahasiswa yang mengikuti. Um, ini yang kemudian menjadi kendalanya. Tapi di sisi lain kita sebagai dosen itu
dengan full daring seperti ini jadi terpacu untuk bagaimana kita memikirkan atau menyusun bahan ajar atau bahan pembelajaran yang itu sifatnya lebih fleksibel. Artinya materinya itu bisa diakses oleh mahasiswa secara daring, tapi tidak mengesampingkan mutu dan target capaian pembelajaran di mata kuliah itu. Sehingga mahasiswa harus kita jamin bahwa mahasiswa juga akan mendapatkan kompetensi dan feel yang sama, ya, meskipun perkuliahan itu dilakukan secara daring, begitu Mbak. Berarti Hmm. mulai dari kendala tadi ya, kendala tentang mengefisiensikan tentang pelajaran ya Pak. Hmm. Ya, kemudian dari kendala tersebut bagaimana cara mengatasinya tuh? Ya, jadi cara mengatasinya ya kalau misalkan terkait dengan materi, ya materi yang tadinya kita kembali ke full daring ya jauh-jauh hari memang kita sudah persiapan ya. Saya sendiri sebagai dosen kadangkala semester kemarin kan saya sempat melakukan perekaman tuh ketika perkuliahan baik itu di Google Meet sehingga ketika perkuliahan daring misalkan kadangkala saya ada kendala dan atau jadwal yang berbenturan, itu secara asinkron bisa saya bagikan link perkuliahan sinkron yang kemarin, yang semester kemarin. Ya, sehingga mahasiswa tetap mendapatkan penjelasan secara real. Jadi tidak hanya drop materi saja ya, karena kadang-kala kalau kita drop materi, ya meskipun saya pernah melakukan itu, tidak menjamin mahasiswa mendapatkan insight atau pengetahuan yang baru. Kan mahasiswa itu kadang juga kalau misalkan kita drop di Google Classroom, ada mahasiswa yang oke, ada materi di situ. Iya kalau dibaca, kalau di-download, kalau enggak kan ya sama saja ya, cuman melengkapi presensi saja dan ini kita jadi loss atau artinya kehilangan sesuatu yang harusnya eh, mahasiswa mendapatkan sesuatu yang baru terkait dengan mata kuliah itu. Sehingga perkuliahan daring ini memang harus dipersiapkan jauh-jauh hari ya, termasuk dengan materinya dan sebagainya. Terus kemudian masalah praktikum. Nah, praktikum yang tadinya itu sifatnya luring, kita kembali desain daring ya. Jadi misalkan kalau di mata kuliah di FPK misalnya saya mengampu mata kuliah pemetaan atau penginderaan jauh, asisten berarti harus membuat video tutorial yang itu bisa ditonton oleh para mahasiswa dan konsekuensinya memang mahasiswa harus lebih aktif ya. Oke lah, mahasiswa bisa off cam ya ketika perkuliahan dan dosen bisa off cam. Tapi di balik itu mahasiswa harus lebih aktif dalam mengikuti perkuliahan. Misalnya sudah diberikan video tutorial, ya untuk bisa mencapai capaian pembelajaran itu, ya mahasiswa harus melakukan secara mandiri. Ya, jadi sisi positifnya mahasiswa jadi lebih mandiri dalam mengakses sumber-sumber belajar asal asal dosen memberikan arahan. Ya. Tanpa dosen memberikan arahan ya kita sama saja kalau saya jadi mahasiswa juga bingung kan mau mau seperti apa ini perkuliahannya belajar apa materinya nggak ada kemudian RPS-nya juga nggak ada dan sebagainya jadi memang semuanya harus dipersiapkan jauh-jauh hari gitu Mbak. Ya, baik Pak. Hmm. Berarti terasa berbeda juga ya pada perkuliahan dari daring kemudian menjadi luring ya Pak. Ya. Kemudian bagaimana perbedaan yang sangat terasa itu Pak sama perkuliahan tatap muka dan kuliah daring Pak? Ya, jadi perbedaannya ya itu tadi lebih kepada fleksibilitas waktunya. Jadi saya melihatnya dari sisi sisi saya sebagai dosen ya. Eh, Kalau saya cenderung untuk semester ini saya lebih cenderung lebih enjoy menikmatinya yang daring ya karena eh, pas pas semester ini jadwal saya juga sangat banyak sekali sehingga saya sangat terbantu dengan adanya daring ini sehingga kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya itu insidental dapat saya lakukan dalam waktu yang bersamaan itu saja sih. Jadi tapi kalau jadi mahasiswa sebenarnya yaitu mahasiswa juga lebih fleksibel sebenarnya dalam mengikuti perkuliahan. Kadang-kala mahasiswa juga bisa join Zoom double kan berapa device nggak cuma satu device atau dua device satu sisi dia mengikuti perkuliahan A, satu sisi dia mengikuti webinar A dan sebagainya sehingga itu untungnya kalau kita daring ya. Dan
apa, kalau saya sendiri lebih lebih apa, hemat energi, ya. Saya lebih hemat energi karena misalkan saya menjelaskan materi ya, saya bisa rekam. Rekam itu bisa diulang dan bisa disiarkan ulang ke kelas yang lain, ya, tanpa saya harus memberikan perkuliahan secara lisan kembali gitu. Tapi kalau luring itu kan misalkan jam 7 saya memberikan perkuliahan dengan materi A, nanti jam 9 saya harus menjelaskan lagi di kelas yang lain dengan materi yang sama. Dan di sisi lain itu konsekuensinya kita menguras energi, ya. Jadi kalau untuk menguras energi tentunya ya pengajarnya capek, apalagi mahasiswanya juga capek ya kan. Pagi pagi ngantuk ya kan, siang lapar ya, sore sudah capek, malam ngantuk lagi dan ya, akhirnya ya nggak jadi-jadi perkuliahan itu. Ya sama seperti kita juga dosen semacam itu. Gitu sih Mbak, perbedaannya sih daring sama luring. Cuman kadangkala kita itu kalau daring itu terkendala pada ini pemahaman teknologi ya. Jadi beberapa kita misalkan dari baik sisi dari dosen sebagai pengajar atau dari mahasiswa itu teknis perkuliahan daring itu kadang terganggu, entah itu sinyalnya lah ya, sinyal internet, kemudian jaringannya kan banyak sekali kan. Kalau misalkan perkuliahan selesai ada mahasiswa yang japri WA, Pak saya tidak bisa presensinya sudah ketutup karena masalah jaringan, gangguan, apalagi kalau kuis, apalagi kalau UTS ya kan, sudah submit tapi gagal dan sebagainya. Jadi itu sangat menyusahkan. Dan saya sendiri sudah saya tutup ini ya Siadonya, nanti mahasiswa japri lagi, Pak ini belum bisa melakukan presensi, dan mau tidak mau saya buka lagi dan harus saya update, dan itu tidak akan terjadi ketika kita luring kan begitu. Masalah kuota sinyal itu tidak ada seperti itu. Terlepas dari benar atau tidaknya ya mahasiswa, kadang kalau pagi kadang bangunnya kesiangan bilangnya wah gangguan sinyal, ya gangguan sinyal karena HP-nya kamu matikan ya kan. Jadi gangguan sinyal, gimana mau presensi kalau HP-nya kamu matikan, ya wifi dari mana kan begitu. Tapi saya nggak ada masalah sih gitu. Jadi daring ini kan sebenarnya juga untuk mengantisipasi penyebaran COVID kan. Alangkah lebih baiknya daripada kita memaksakan untuk luring tapi resikonya itu besar, mending kita itu daring tapi mahasiswa dan dosen aman begitu ya, gitu sih ya. Itu Mbak Livia. Oh, berarti banyak juga kendala dan juga berarti ada banyak sisi positif dan juga negatifnya ya Pak? Iya. Dari perkuliahan daring dan juga ataupun luring itu. Mm-mm. Kemudian dari hal positif dan negatif ini apa yang dapat diambil Bapak selama melakukan perkuliahan daring ini Pak? Kalau saya pribadi sendiri, saya jadi lebih banyak berpikir bagaimana caranya materi-materi pembelajaran itu bisa disampaikan secara baik ya, dan mudah diterima oleh mahasiswa ya. Yang tadinya itu saya jor-joran dalam membuat slide sampai 40 slide, ya gimana caranya slide itu disampaikan jangan banyak-banyak lah ya kan, kasihan nanti mahasiswa kuotanya terbatas ya kan, cukup 10 slide saja atau mungkin 20 slide itu cukup ya. Dan sekali kita melakukan perkuliahan secara daring itu tadi diatur ritme waktunya kan, kita punya keterbatasan waktu ya. Kalau daring tidak, misalkan harus 90 menit full, terbatas. Kalau sinkron itu ya paling tidak maksimal 50 menit. Meskipun saya pernah melakukan sampai 90 menit ya, karena memang materinya banyak sekali dan uniknya mahasiswa nggak protes gitu. Jadi mahasiswa tetap nggak tahu kan, mereka kan off cam kan, kita nggak tahu di belakang mereka apakah tidur, apakah rebahan dan sebagainya. Jadi untung loh itu mahasiswa sendiri bisa sampai ke perkuliahan tidak harus duduk di depan laptop ya, kadang sambil rebahan, kadang sambil makan, dan dosen juga nggak protes gitu kan, mau mahasiswa mau makan, mau ngapain, mau ngerjain laporan ya is okay ya gitu, asal Anda hadir di situ di Google Meet atau di Zoom sudah terlihat partisipannya, dan kalau misalkan di presensi dia panggil namanya cukup jawab hadir Pak, itu sudah memenuhi syarat sahnya Anda mengikuti perkuliahan. Tapi kalau luring, coba Anda perkuliahan menjelaskan materi, Anda coba-coba untuk mengerjakan sesuatu yang lain, pasti ada beberapa dosen yang tidak sepakat dengan hal itu gitu. Kalau dari seperti ini kan enak. Kalau saya jadi Anda juga gitu, boleh off cam ya saya off cam gitu ya.
Jadi saya off cam mau saya ngapain aja, mau saya tinggal kemana-mana, nggak ada masalah gitu. Tapi kalau bagi saya seperti itu tidak ada masalah gitu. Anda mau off cam nggak ada masalah, karena saya pernah melakukan itu ya. Sepanjang perkuliahan saya off cam nggak ada masalah, karena di sisi lain saya juga bisa menghemat kuota, mahasiswa juga bisa menghemat kuota. Jadi seperti malah kita mendengarkan podcast kan. Dan saya tidak perlu memaksa mahasiswa harus on cam dan sebagainya sih, karena bagi saya asal Anda paham materinya, Anda bisa mengerjakan kuis, tugas ya, kemudian lulus ujian ya, itu sudah cukup bagi saya. Dan kemampuan mahasiswa, meningkatkan kompetensi mahasiswa itu adalah tanggung jawab Anda sendiri gitu. Jadi kita menjalankan kewajiban kita mengajar semampu kita. Mahasiswa juga bagaimana caranya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dalam meningkatkan skill-nya gitu. Karena dalam perkuliahan kan beda sama di sekolah ya. Kalau perkuliahan itu kan kadang Anda pengembangan diri itu 100% di Anda gitu. Anda mau jadi mahasiswa yang aktif, it's okay. Mahasiswa yang biasa-biasa aja ya silahkan gitu. Sama seperti kita dosen. Dosen mau jadi aktif, berusaha bagaimana caranya mengembangkan pembelajaran, ya it's okay. Jadi dosen yang ngikutin arus ya, slide-nya jadul tahun 90-an masih dipakai, tahun yang entah zaman bahula masih bisa dipakai, ya itu terserah ya. Gitu aja, nanti mahasiswa yang bisa menilai ya, gitu aja Mbak. Baik Pak. Kemudian nih ada menilik dari kesiapan tadi, bagaimana kesiapan Bapak apabila setelah pekan UTS benar-benar akan dilaksanakan PTN hybrid Pak? Ya, nah ini kadang saya timbul kekhawatiran kalau saya luring atau hybrid, itu jadwal-jadwal yang tadinya itu bisa saya tumpuk ya dalam waktu yang bersamaan, itu terpaksa harus saya atur ulang gitu. Jadi misalkan kalau di FPIK kan khusus yang hybrid kan yang mahasiswa angkatan semester 6 ya, atau angkatan 2019, dan itu sudah terjadwal jadwalnya. Misalkan mata kuliah pengelolaan pesisir terpadu itu hari Senin jam 7, kemudian untuk kelas N01, kemudian sampai N02 dan seterusnya sampai siang. Itu kalau saya mengampu mata kuliah yang lain pada hari itu, otomatis kan harus saya reschedule. Kalau reschedule itu tidak semudah kita langsung reschedule, karena ada jadwal-jadwal berurutan yang harus kita ganti gitu. Jadi termasuk ini harus datang ke kampus ya, kemudian tentunya apa ya, kalau orang mengatakan tuh jet lag ya. Jadi biasanya kita santai gitu kan, ngajar sambil sarungan, nggak kelihatan kan mahasiswa. Alfi ini kalau ngajar sarungan nggak kelihatan, cuman seperti ini. Apa Anda tahu kalau misalnya saya pakai batik bawahnya sarungan, kan Anda nggak tahu. Maksudnya juga seperti itu, kadang pakai celana pendek, kadang mau apa ya, yang penting pakai kerudungan, atau kalau yang cowok-cowok ya kadang ya masih di dalam kasur kan nggak kelihatan, asal dipasangi background virtual background yang agak serius aja, tercipta deh suasana perkuliahan yang serius ya kan. Tapi kalau perkuliahan luring hybrid itu beda. Tapi begini, positifnya adalah Anda akan mendapatkan feel yang jauh berbeda, karena suasana kelas itu beda sama suasana di rumah deh. Kalau Anda perkuliahan di kos itu kan dekat sama kasur, bawaannya pengen tidur ya kan. Coba kalau di kelas ya kan, ketemu sama teman-temannya, berinteraksi dengan teman-temannya. Kalau misalnya Anda nggak paham dengan materinya, Anda bisa langsung tanya ke dosennya, Pak saya nggak paham dengan materi ini, bagaimana penjelasan lebih detailnya. Kalau dari ini kan sungkan ya kan, jangan mau tanya, mau on cam aja udah, aduh belum pakai kerudung lah, belum mandi lah, nanti mukanya kucel lah dan sebagainya, akhirnya nggak jadi tanya. Coba kalau misalkan kita perkuliahan luring ya kan, semua sudah pada mandi ya kan, sudah rapi dan sebagainya, jadi suasana itu pasti akan beda. Dosen juga akan lebih serius karena bertatap muka dengan Anda. Dan ya jujur saja, saya mata perkuliahan daring ini sulit mengenali wajah mahasiswa. Jadi kalau ketemu di kampus itu, Pak Alfi gitu, siapa ya ini, mahasiswa angkatan berapa dan prodi apa ya mungkin Anda kenal saya, tapi saya kadang kala tidak kenal Anda. Jadi sombong sekali sih Pak Alfi ini, kalau nggak disapa nggak pernah, yang gimana saya nggak tahu gitu. Coba kayak misalkan Mas Kamaldi ini kan wajahnya seperti itu ya, nanti kalau luring itu beda wajahnya, nggak seperti di situ
gitu. Sama misalkan saya off cam gitu kan, wajah saya ketika ketemu sama di sini, ketemu luring pasti beda. Jadi pasti feel-nya beda. Praktikum juga seperti itu. Praktikum apa? Anda akan jadi lebih dapat skill-nya gitu. Dan itu jadi yang penting ya. Karena biasanya keluhan-keluhan dari mahasiswa kan ya perkuliahan gitu-gitu aja. Kalau asinkron masih kadang dosen ya kita drop materi habis itu diberikan tugas ya kan. Daring harusnya fleksibel tapi justru malah tugasnya tambah banyak ya kan. Karena kadang kalau asinkron tugasnya uh tambah banyak dikumpulkan jam 23.59. Siap yang mau online jam 23.59 itu kan waktunya tidur. Yang bener aja gitu kan kalau saya jadi mahasiswa, wah mantep nih dah gojolokan-gojolokan yang harusnya daring jadinya seperti itu. Gitu sih, Mbak. Kalau luring kan ya begitu perkuliahan selesai dikumpulkan kuisnya selesai kan, Anda perlu pulang pulang ke rumah nggak ada beban. Tapi kalau daring ya kan drop materi dikumpulkan jam nanti hari ini jam 23.59 harus cari jurnal, jurnal tidak boleh sama ya, belum nanti bikin PPT dan sebagainya. Wah, jadi daring ini kemudian variasi tugasnya itu jadi sangat banyak dan kuantitasnya sangat banyak. Ya mantap lah itu mahasiswa yang apa angkatan daring ini. Gitu sih, Mbak. Gitu. Iya, baik Pak. Berarti untuk Hmm. persiapan butuh susunan jadwal juga ya Pak. Iya, Terkendala dengan juga jet lag ya, dari daring kemudian menjadi luring hybrid ya Pak. iya. Bahkan kalau perkuliahan tuh nggak pas jam kerja loh. Kadang bisa sampai Sabtu Minggu jalan terus ya Hmm. perkuliahan itu kadang. Kadang bisa perkuliahan jam 6 sore, jam 8 malam dan sebagainya. Mantep nih. Dan saya kalau kayak gitu, wih jadi 24 jam nih satu hari itu 24 jam atau 25 jam ya. Kalau harusnya daring itu fleksibel tapi jadi seperti ini. Nanti menurunkan imunitas dan sebagainya. Nah itulah kemudian timbul apa rasa tidak puas dengan sistem daring dan sebagainya. Sebenarnya kuncinya tinggal kita mengatur ritmenya saja, jadwal dan ritme. Kalau daring ya sudah nggak usah lama-lama ya kan. Tapi materi itu efektif. Nah, caranya efektif itu bagaimana? Kalau saran saya, materinya di drop di awal, ya kan? Kita anggap mahasiswa sudah mempelajari materi itu. Nah, begitu perkuliahan, tinggal kita review materinya. Nah, tapi kadang kalau materi review ada yang belum jelas, ya masuk kadang diam saja, silent. Nah, itu jadi kendala bagi kita untuk mengevaluasi Anda pahamnya sampai sejauh mana gitu kan. Nah, tapi kalau materi itu di dropnya setelah perkuliahan ya meskipun saya juga melakukan itu ya kadang-kala juga mahasiswa juga kadang malas belajar ya karena sudah terlalu lama dan sebagainya gitu sih Mbak Alif ya. Pintar dalam membagi waktu dalam kefleksibelan dalam daring ya Pak. Ya, ya Iya. begitu. Jadi intinya daring itu fleksibel lah. Ya meskipun luring itu bisa kita bikin fleksibel ya. Cuman bagaimana cara kita mengatur strateginya itu saja sih. Jadi mahasiswa enak, dosen juga sama-sama enak begitu mengajarnya. Kita tidak terbebani dengan hal-hal yang sifatnya apa, terbebani lah ya. Bagi saya perkuliahan itu dibikin bagaimana caranya senyaman mungkin lah. Nggak perlu setiap setiap pertemuan diberikan tugas. Menurut saya loh ya, karena tugas itu kadang saya melihat tugas itu bisa diberikan sesekali waktu tapi dia isi tugas itu resume dari pertemuan satu sampai dengan pertemuan yang terakhir jadi tidak perlu setiap hari diberikan tugas. Kalau saya jadi masih jadi Anda itu wah saya jadi langsung S2 S3 karena banyaknya apa tugas-tugas dan kewajiban yang harus kita laksanakan. Ya memang mahasiswa dituntut untuk mentalnya jadi kuat ya, cuman ada cara lain tidak seperti itu. Menurut saya seperti itu sih. Ya, diperlukan strategi ya. Hmm. Bagaimanapun juga kuliah dibuat nyaman dan be- ah, dan mengerti tentang apa yang disampaikan ya Pak. Ya, ya. Wah menarik banget nih Pak. Namun tak terasa sudah sampai penghujung acara. Mungkin dari teman-teman rekan pers lainnya, apa ada yang ingin ditanyakan? Dipersilakan. Izin bertanya, Pak. Ya. Oke. Dari menurut Bapak, berdasarkan keefektifan dari perkuliahan daring dan luring, nah dari Bapak sendiri lebih memilih perkuliahan daring atau luring, Pak?
apabila dilihat dari keefektifan pembelajaran seperti itu. Mungkin dari penyampaian materinya atau dari penyerapan materi dari mahasiswanya seperti itu, Pak. Ya, oke. Jadi kalau ditanya perkuliahannya apakah efektif yang mana gitu, sebenarnya tergantung ya. Asal mahasiswa itu siap. Artinya gini, mahasiswa itu sudah paham materi terlebih dahulu ya. Materinya terlebih dahulu sudah paham dan kita punya strategi pembelajaran yang bagus dengan memanfaatkan teknologi secara optimal, itu perkuliahan daring menurut saya bisa jadi lebih efektif. Perkuliahan luring yang kita nilai itu bisa jadi lebih efektif, bisa jadi tidak efektif. Karena apa? Karena bisa jadi penyampaian juga kurang baik, ya kan? Kemudian materi juga mahasiswa tidak siap dengan materi itu, ya, membosankan, tidak bisa membangun suasana kelas yang nyaman, ya. Seperti Anda lah pernah kuliah atau sekolah yang luring, ngantuk, bosen, dan sebagainya. Apakah itu efektif? Kan juga tidak, kan? Artinya faktor-faktor yang menentukan itu banyak, ya. Perkuliahan daring juga bisa tidak efektif kalau sinyalnya lemot, ya, Anda tidak bisa mengakses internet, ya, kemudian Anda tidak punya istilahnya curiosity atau rasa keingintahuan, keminatan terhadap mata kuliah yang diajarkan. Itu mau luring mau daring juga kalau sudah kita tidak minat nggak akan bisa efektif gitu. Dan terutama mata kuliah teknis ya, mata kuliah yang membutuhkan hal teknis itu pasti akan terasa sekali kalau kita pakainya daring, ya. Solusinya adalah kalau itu diperbolehkan luring, ya berarti dalam kondisi hybrid seperti transisi seperti ini, ya berarti kita buat bertahap. Artinya tidak semua mahasiswa itu mengikuti perkuliahan secara luring, tapi kita batasi lah jumlahnya. Ya, misalkan kalau praktikum, ya beberapa mahasiswa nanti yang mengikuti perkuliahan tidak sampai seluruh kelas atau mungkin seperempat kelas yang ikut di dalam lab, kemudian membuat video tutorial itu dibagikan ke teman-teman sekelasnya, kemudian dari teman-teman sekelasnya bisa menyimak dan nanti minggu depan itu di rolling sehingga mahasiswa dapat mendapatkan pengalaman yang sama meskipun tidak semua acara praktikum, tapi paling tidak itu bisa jadi pengalaman tersendiri bahwa saya pernah nge-lab, saya pernah menggunakan alat itu, ya, daripada tidak sama sekali ya kan. Misalkan Anda saya tunjukkan ini mikroskop ya, mikroskop ini ada lensa ini, cara menggunakan seperti ini. Anda cuma bisa membayangkan gimana caranya memegang dan sebagainya. Yaitu jadi kendalanya seperti itu. Jadi penundaan perkuliahan ini ada sisi positif dan sisi negatifnya sih sebenarnya. Jadi kalau mahasiswa yang sudah tiba di Malang ya pasti kan rasanya kok apa ya bahasa Jawanya kecelek gitu ya. Wah, sudah jatuh jauh-jauh dari Malang tapi ternyata nggak jadi luring ya kan. Tapi ambil positifnya saja ya. Ambil positifnya saja bahwa Anda di Malang kalau orang anak muda sekarang bilangnya vibes-nya itu pasti beda ya. Kalau di Kota Malang sama di daerah asal itu beda. Anda bisa datang ke kampus, bisa mengakses spot-spot yang di Kota Malang yang mungkin saja lebih banyak dibandingkan di daerah asal. Kemudian sinyalnya bisa jadi lebih bagus dibandingkan di daerah asal. Itu mendukung Anda perkuliahan secara daring ya. Tambah Anda bisa kalau sesama di kota sesama teman yang ada di Kota Malang Anda bisa saling berinteraksi. Tapi memang hal yang harus diwaspadai yaitu interaksi-interaksi yang kadang di luar pengawasan dari orang tua. Kalau kita misalnya di daerah asal kan masih bisa di rumah sendiri, diawasi orang tua. Tapi kalau di daerah perantauan kan kita bawa diri kita sendiri. Jadi kalau Anda tidak hati-hati, ya Anda bisa lebih beresiko untuk tertular COVID gitu. Nah sementara yang mahasiswa yang saat ini masih di Malang ya kan senang-senang aja. Nah kan apa saya bilang kan perkuliahannya tetap daring kan gitu. Jadi ngapain datang ke Malang gitu kan. Jadi merasa win duluan, menang duluan, tapi konsekuensinya ya itu begitu perkuliahan daring kalau di daerah di desa atau di daerah agak di luar kota gitu sih mungkin ya tadi sinyalnya lemah dan sebagainya, kemudian ya gitu-gitu aja ikuti perkuliahan rutinitas gitu-gitu aja ya, hadir off cam ya kan dapat materi terus selesai ya nggak dapat apa-apa. Tapi kalau di Malang ketemu teman-temannya kan bisa saling berdiskusi kan, ini kalau Anda nggak paham materi Anda bisa langsung berdiskusi secara langsung, ketemu dosennya juga bisa secara langsung ya kan. Kalau misalnya bimbingan bagi mahasiswa yang
tingkat akhir bisa lakukan bimbingan asal ya itu tadi memenuhi protokol kesehatan dan sebagainya. Gitu. Jadi ada apa? Ada enaknya dan ada tidak enaknya. Kalau saya jadi Anda, ya saya datang langsung ke Malang karena kalau misalnya saya di kos, ya saya bisa membangun suasana saya sendiri gitu kan. Apalagi kalau di rumah masih ini disuruh orang tua ya misalkan katakanlah beli sayur, beli ke pasar dan sebagainya. Pak, saya harus ke pasar dulu mengantarkan ini ya. Memang itu tidak salah ya, cuman kadanglah hal-hal seperti itu kan kadang mungkin bagi mahasiswa itu kadang jadi kendala dan kita sebagai dosen harus memaklumi itu. Ya, yang tadinya alfa ya harus kita ganti jadi hadir luring atau daring. Gitu. Gak langsung kita alfa enggak sih. Gitu Mbak Alivia dan Mbak Dian. Oh iya Pak, baik. Mm-mm. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Jadi Mm. memang dari saya dan juga teman-teman juga merasakan kalau sebenarnya apa ya, perkuliahan daring ini kadang ada enaknya, kadang ada enggaknya. Mm. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Alfi tadi, kalau perkuliahan daring itu kita lebih bisa menata jadwal kita dan juga bisa disambi sama kegiatan-kegiatan lainnya gitu. Tapi dari kami juga apa ya, mungkin merasa kurang untuk pengalamannya, kurang untuk mendapatkan vibes perkuliahannya gitu kan. Ditambah lagi mungkin dari ada beberapa anak yang dari awal situ sudah berpikiran, oh aku habis ini kuliah, pasti vibes-nya bakalan seru banget, bakalan ini banget. Tapi karena kan COVID ini, jadi harus tertunda, jadi harus merasakan pengalaman yang berbeda seperti itu Pak. Iya Pak, mau izin bertanya lagi. Mungkin apa ya? Dari beberapa teman saya, termasuk saya juga merasa kalau dengan apa? Selama perkuliahan daring ini dilaksanakan, tingkat kita untuk bersosialisasi dengan orang lain itu semakin menurun. Nah, dikarenakan tadi kan kita sering di rumah, ditambah lagi perkuliahan juga dilakukan daring, yang artinya kita juga sering di rumah juga, jarang untuk keluar, jarang untuk bersosialisasi dengan orang-orang. Nah, jadi dari saya dan juga teman-teman itu merasa seperti untuk tingkat sosialisasi dengan lingkungan itu menurun gitu Pak. Bahkan mungkin ada yang berpikiran kalau nantinya tuh bakalan gimana ya kalau misalnya kayak gini terus. Kalau misalnya dengan daring ini tingkat sosialisasi dari kitanya menurun terus gitu. Nah, izin bertanya Pak, menurut Bapak pandangan Bapak tentang adanya daring yang menyebabkan tingkat sosialisasi kepada lingkungan, kepada sekitar itu menurun itu seperti apa Pak? Ya, oke. Jadi berkaitan dengan sosialisasi yang menurun yang dirasakan oleh mahasiswa, apalagi kalau satu angkatan kadang nggak kenal ya. dari awal sudah daring ya kan, bentuk mukanya seperti apa, raut wajahnya seperti apa, itu kadang nggak kenal. Itulah yang kemudian jadi alasan pimpinan fakultas ya, itu menargetkan perkuliahan hibrid itu untuk angkatan 2019 dibanding angkatan 2020. Kenapa? Alangkah lebih baiknya kita memberikan pengalaman yang berbeda ke 2019 karena sejak awal itu sudah mulai dia masuk ke daring gitu. Apakah tidak kasihan angkatan 2019 itu kalau kemudian kita biarkan mereka itu daring sampai dia lulus, ya kan? Dosennya nggak ngerti, ya kan? Kemudian antar temannya juga nggak tahu, lingkungan di FPK juga ngerti, menikmati fasilitas yang ada di fakultas juga tidak bisa. Akhirnya dari pimpinan dekanat itu membuat kebijakan ya sudah 2019 yang dikenakan atau diberlakukan perkuliahan hybrid, sementara yang 2020 2021 kan masih ada jedanya. Pasti kalau ini menurun pasti akan jadi luring atau full luring ya. Sementara yang 2019 ini sudah ibaratnya sudah kebelet mau pengen lulus ya kan habis ini. Nah, itu akhirnya dibuatlah suatu sistem diberlakukan hybrid sehingga mahasiswa bisa meningkatkan sosialisasi tadi begitu. Jadi dampak sosialisasi, keterbatasan sosialisasi itu memang tidak bisa kita pungkiri ya, karena
Anda cuman mengenal saya misalkan hanya 2 dimensi seperti ini kan, nggak kenal bagian belakang saya seperti apa. Jadi kalau ketemu di luar kampus atau dimanapun nggak akan kenal, gitu. Terus kemudian kenal dengan kakak angkatan juga kadang sulit kan, ke adik angkatan, ya kan, untuk menunjukkan eksistensi Anda sendiri itu susah gitu. Jadi apa ya, kalau menurut saya itu sebagai konsekuensi yang tidak bisa kita hindari. Tapi untuk meminimalkan itu, bolehlah sekali-kali kita itu, misalkan Anda dengan teman-teman Anda itu ketemu, ya kan, ketemu bertatap muka langsung, ya kan, ya itu tadi, asal tidak timbul kerumunan dan sebagainya, sehingga bisa saling mengenal. Mumpung masih di Malang, ya kan, mumpung tidak di daerah asal, sehingga saling bisa berinteraksi, begitu. Apa ya itu tadi, sosialisasinya menurun. Kayak nggak cuman mahasiswa deh, dosen juga seperti itu deh. Jadi saya juga lupa dengan wajah teman-teman saya sih kalau misalnya ketemu dulu. Ini sudah potong rambutnya seperti ini kan, rambutnya sudah banyak yang memutih, sudah bertambah tua dan sebagainya ya. Terus misalkan ketemu dengan staf-staf yang baru, kadang ada staf baru atau mungkin ada dosen yang baru, kita juga nggak bisa saling mengenal. Pasti beda interaksi. Apa Anda menangkap mimik muka orang berbicara langsung dengan daring itu kan pasti kan berbeda kan. Sama misalkan Anda melihat saya ngomong seperti ini dengan ngomong secara langsung itu pasti berbeda. Ya, intonasinya berbeda dan sebagainya. Sehingga cara kita mengenali orang itu juga pasti berbeda. Kedekatan emosional itu juga akan berbeda. Nah, harapan saya yang itu adalah angkatan 2019 harus tetap kompak, atau mahasiswa semuanya yang meskipun yang mengikuti perkuliahan daring harus tetap kompak, jangan sampai tercerai berai begitu, nanti sama teman-temannya tidak saling kenal dan sebagainya. Makanya banyak kan ikut organisasi dan sebagainya, sehingga ada aktivitas-aktivitas yang Anda bisa menambah interaksi dengan warga sekitar atau orang sekitar gitu. Ini belum masuk full metaverse ya. Nanti kalau sudah masuk pembelajaran metaverse, aduh, wes. Anda hanya melihat avatarnya saja ya. Saya membuat avatar, Anda membuat avatar, dan kita nggak saling kenal sama satu sama lain gitu. Nah, mumpung ini belum masuk ke full metaverse, ya itu digunakan kesempatan itu. Karena pasti kita akan menuju ke sana. Kalau ini kan misalnya perkuliahan atau wawancara secara daring seperti ini masih kelihatan ya true face-nya atau wajah aslinya masing-masing dari kita ya, meskipun tidak full sepenuhnya. Tapi kalau nanti masuk ke metaverse, Anda mau kenal dari mana? Misalnya saya pakai avatar Batman, Anda tahu saya seperti apa, atau Anda pakai avatar Shinchan misalkan, Anda nggak akan bisa ngerti, ya kan? Karena yang dicari di metaverse itu bukan interaksi sosial secara real, secara kenyataan, bukan. Tapi bagaimana cara kita mengefisienkan prosedur dalam mencapai suatu tujuan. Misalnya pembelajaran, asal saya memberikan pembelajaran secara daring dan Anda bisa menangkap dengan avatar apapun di dalam suatu situasi kondisi apapun, itu sudah selesai. Ya, nggak ada yang namanya saling mengenal gitu. Pernikahan sekarang ada metaverse kok. Datang langsung kita lihat orang yang menikah itu dalam bentuk avatar. Dia ganteng atau cantik atau enggak itu juga kita nggak kelihatan dan sebagainya. Itu konsekuensi dari transformasi digital semacam itu, Mbak Mas. Jadi akan kemajuan teknologi dampaknya akan mengesampingkan rasa kita bersosialisasi terhadap orang-orang lain di sekitarnya. Gitu Mbak Dian. Iya Pak. Ya, berarti sebenarnya nggak hanya dari mahasiswanya saja ya Pak, dari dosennya juga merasakan kalau memang dengan adanya perkuliahan daring ini tingkat sosialisasinya juga ikut menurun. Dan dari Bapak tadi menyarankan untuk solusinya agar mengikuti beberapa organisasi atau mungkin beberapa komunitas, kegiatan, proker, atau apapun itu yang dapat membantu kita untuk meningkatkan sosialisasi ke lingkungan sekitar, terutama ke teman-teman angkatan satu prodi atau satu fakultas, seperti itu ya Pak? Iya, jadi itu jalan tengahnya cuman hanya seperti itu. Karena ya gimana, kita mau ketemu secara langsung juga pasti akan terbatas kan. Teman-temannya juga terbatas, nggak semuanya di Kota Malang dan sebagainya, sehingga
ya kita melibatkan di komunitas-komunitas seperti itu. Kalau nanti pandemi ini berakhir kan kita masih punya teman-teman yang kita kenal dalam komunitas-komunitas daring itu, sehingga begitu pandemi turun kita bisa saling berinteraksi secara nyata gitu, daripada kita membatasi, nanti lama-lama udah jadi introvert gitu. Udah jadi introvert tuh repot ya. Di sisi lain mungkin introvert punya kelebihan ya, tapi kalau di sisi lain ada situasi-situasi yang harus kita jadi ekstrovert gitu. Apalagi kalau nanti di lingkungan kerja dan sebagainya, kalau Anda terbiasa dengan diri sendiri, berinteraksi dengan diri sendiri dan membatasi dengan lingkungan sekitar, itu akan sangat menyulitkan ya. Karena yang kita temui itu orang-orang yang belum tentu sepaham dengan kita. Ya, sama seperti misalkan di kampus, di dunia kampus atau di dunia kerja atau di dunia masyarakat, orang-orang pasti banyak ya lah karakter-karakternya. Jadi kalau Anda tidak terbiasa bertemu dengan orang-orang yang berbeda pandangan, itu bawaannya pasti konflik ya. Nanti akan muncul nih self healing dan sebagainya. Kalau anak-anak zaman muda kan sedikit-sedikit self healing ya kan, sedikit healing ya. Gak tahu deh apa-apa healing ya kan, belanja ke Alfamart self healing dan sebagainya. Padahal konsep self healing itu beda ya. Self healing itu adalah untuk orang-orang yang sebenarnya secara psikiater itu dia mengalami gangguan kejiwaan. Jadi bukan kita pergi ke Bromo, bukan kita pergi ke topik wisata ada tagar self healing dan sebagainya. Saya mikirnya self healing apakah separah ini sehingga mahasiswa atau teman-teman itu butuh self healing gitu. Ya kalau tamasya aja gitu, nggak usah pakai self healing karena proses self healing itu beda. Ada yang mengatakan bahwa kita itu anak zaman sekarang itu namanya generasi strawberry. Anda pernah dengar generasi strawberry? Generasi strawberry itu kalau Anda lihat, Anda lihat buah strawberry itu kelihatan bagus ya kan, tapi begitu kena sayatan dia pasti akan istilahnya mudah untuk tersayat gitu, lunak, mudah tersayat, luka gitu. Meskipun dia ada sisiknya gitu. Nah, generasi sekarang itu adalah generasi strawberry, sehingga mentalnya itu yaitu mudah tersakiti, mudah baper ya kan, sedikit-dikit healing dan sebagainya tadi itu. Nah, itu kita bagi yang terlahir di luar generasi itu bagaimana caranya kita itu jangan terlalu menekan generasi-generasi itu. Karena kalau Anda harus kuat secara mental, secara naluriah itu mereka itu belum kuat gitu. Jadi mudah sekali jatuh, mudah sekali putus asa. Jadi kita mengawalnya secara perlahan. Beda kalau generasi baby boomer kemudian generasi saya itu kan lahir ya putus asa itu pasti ada, tapi tidak selunak sekarang gitu. Jadi kalau saya berikan tugas banyak, praktikum banyak sekali, ya itulah Anda pasti akan jadi mudah putus asa dan sebagainya. Sehingga saya mikirnya kita lebih penting mana sih sebenarnya, membuat tugas yang banyak atau membuat tugas sedikit saja tapi tepat sasaran dan itu bisa meningkatkan kompetensi mahasiswa. Percuma bikin tugas banyak itu, tapi kalau capaian pembelajarannya nggak tercapai, bikin capek aja sih. Ya. Kadang kita nggak sadar kan, misalkan Anda disuruh buat PPT gitu, buat apa Anda buat PPT kalau tidak dipresentasikan? Lucu sebenarnya saya lihat tugas-tugas ya Allah, tugas-tugas jadi kayak gini ya ternyata ya. Oh, saya kalau jadi mahasiswa itu gunanya saya membuat PPT itu apa ya? Apakah saya harus setor PPT ini ke dosen, kemudian nanti PPT saya dipakai atau bagaimana? Ya, gitulah. Ya itu Anda pasti punya sisi kritis lah dalam menanggapi perkuliahan ini seperti apa. Ya itu dari sisi kritis saya sendiri seperti itu. Iya Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Ya memang dari kita juga menyadari kalau sekarang ini banyak yang menyuarakan tentang mental health. Mental health itu penting. Banyak yang ya tadi berkedok self healing, tapi sebenarnya cuma ingin, kalau istilah saya mungkin cuma ingin mengalihkan mencari pelarian sementara seperti itu Pak. Tapi ujung-ujungnya nanti nyampe rumah juga tetap sama aja, belum terselesaikan juga masalahnya seperti itu. Ya itu sih Pak. Terima kasih Pak. Iya, jadi saya sepakat. Jadi itu sebenarnya yang seperti itu adalah mengalihkan saja.
Ya, saran saya jangan mudah untuk mengalihkan atau lari dari masalah gitu. Karena kalau lari dari masalah sebenarnya kita itu sedang menciptakan masalah yang baru. Masalah itu kan belum selesai. Anda dapatkan tugas banyak, kemudian Anda lari, setelah Anda atau Anda tamasya gitu, balik lagi kan tetap ada tugasnya, belum Anda selesaikan. Ya, sama aja. Sekarang bagaimana cara kita mengatur waktunya itu kan penting ya kan. Antara oke lah saya rekreasi, setelah saya rekreasi saya akan mengerjakan tugas dan sebagainya. Rekreasi tidak semata-mata bisa menyelesaikan tugas Anda. Itu hanya untuk meredam gejolak emosi Anda sebenarnya. Ya, coba meringankan tekanan, walaupun sebenarnya tekanan itu ada ketika Anda kembali ke kos. Ya, buka laptop, aduh tugas lagi, Iya, deadline lagi. bener, Pak. Mau healing kemana lagi, ya kan? Pasti akan tetap ada. Masalah ini selesai, besoknya ganti dosen, ganti mata kuliah, tugasnya ada lagi. Itu Anda jalani selama 4 tahun loh. Begitu Anda sudah lulus kuliah, apakah Anda terbebas dari itu? Belum. Begitu Anda kerja, tambah lagi. Ya, belum nanti tekanan dari atasan, belum nanti tekanan dari teman sejawat dan sebagainya. Ya, macam-macam ya. Taulah sendiri kulturnya Indonesia kayak apa ya. Iya. Ada gibah, ada macam-macam. Itu kalau Anda nggak coba latihan dari sekarang, istilahnya meredam gejolak-gejolak semacam itu, susah kita itu berkembang di dunia kerja. Nah, itulah pesan saya kepada generasi yang sekarang. Gitu. Karena ada, ya makanya itu, kembali ke sini ya, jadi perkuliahan daring ini harus kita sikapi secara bijaksana. Artinya jangan kita lihat secara sisi negatifnya, tapi lihat juga sisi positifnya. Karena pimpinan pasti sudah memikirkan kita diputuskan untuk perkuliahan daring itu untuk menjaga atau menghindari resiko yang lebih tinggi ya. Gitu. Jadi Anda sebagai mahasiswa ya kalau perkuliahan daring ya kemudian setelah perkuliahan daring ya jangan kemudian kongko-kongko dan sebagainya, sama aja nggak akan bisa ini tercapai ini ya target protokol kesehatannya itu. Tapi suatu saat ya perkuliahan secara daring ini pasti akan tetap berlaku deh. Nggak semuanya pasti daring karena perkembangan teknologi sekarang berkembang sangat cepat sehingga mau tidak mau harus menyesuaikan diri. Misalkan kemampuan kita membuat video, ya kan? Kalau dulu membuat video itu hanya untuk orang-orang tertentu, tapi sekarang setiap mahasiswa mungkin bisa membuat video itu atau mempunyai kemampuan editing video. Dan itu diperlukan kan? Kan sering ya dapat tugas membuat video ya. Sering membuat tugas video kemudian dipresentasikan, kemudian diupload di Google Classroom dan sebagainya. Ya itu kan jadi kemampuan hal yang biasa kan, yang dulunya itu tidak, orang mau belajar video harus baca buku dulu ya kan, harus mengikuti course dan sebagainya. Kalau sekarang kan bisa dipelajari secara instan, bahkan lewat HP aja Anda bisa langsung melakukan editing video secara sederhana ya. Dan itu kemampuan bagus untuk menghadapi dunia digital. Anggap saja perkuliahan daring itu adalah Anda melatih dalam environment, digital environment, di dalam lingkungan yang serba digital. Jadi besok Anda itu nanti ada dunia Anda secara nyata, ada dunia digital Anda sendiri. Nah, Anda harus berdamai dengan dua environment itu, antara dunia nyata dengan dunia dan digital. Gitu. Pokoknya istilah jangan jadi bipolar lah, istilahnya di sini jadi sikapnya seperti di sini jadi ramah dan sebagainya. Kadang kan begitu kan, di daring kelihatan baik, tapi begitu kuliah luring, galaknya minta ampun. Nah, ini seperti itu. Iya, baik. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Sangat-sangat membuka pikiran bagi saya atau teman-teman juga. Mungkin dari saya cukup Pak pertanyaannya, bisa dikembalikan kepada Mbak Alivia. Makasih Pak. Iya, sama-sama. Ya, terima kasih Mbak Dian. Wah, menilik dari diskusi kita pada hari ini tidak sangat menarik ya Pak. Mulai dari perkuliahan daring dan juga perkuliahan hybrid ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya Pak. Pandai kita dalam mengambil hikmah dan juga mengatur strategi menyesuaikan diri dalam perkuliahan daring ataupun nanti hybrid yang akan dilakukan pasca UTS nanti. Baik Pak, tidak terasa sudah sampai penghujung acara. Sebelumnya apakah ada pesan yang ingin disampaikan kepada para mahasiswa Pak? Ya, pesan saya jadi coba lihat sesuatu itu dari dua sisi ya, positif, jangan hanya dari negatifnya saja.
Ya, misalkan penundaan, jangan kemudian kita terpacu emosi, wah ini sudah capek-capek di Malang tapi ditunda dan sebagainya. Jangan melihat itu, tapi lihat sisi positifnya karena keputusan itu diambil pasti sudah melalui kajian yang mendalam dan mempertimbangkan banyak pihak, ya. Kalaupun ada beberapa pimpinan fakultas yang salah menghimbau mahasiswa jangan kembali ke daerah asal misalkan, ya itu itu dalam rangka sebenarnya menjaga mahasiswa itu biar tidak tertular atau terkena infeksi atau di suatu tempat yang risiko penularan COVID-nya tinggi. Jadi kalau misalkan di Malang sedang menurun ya sudah di Malang saja dibandingkan di daerah asal yang risiko penularan COVID-nya itu sedang tinggi. Jadi itu saja. Jadi jangan lihat dari negatifnya saja, tapi lihat dari sisi positifnya. Dan Anda harus pandai-pandai menyesuaikan diri, ya. Misalkan Anda bosan dengan kuliah daring, jangan salahkan perkuliahan daringnya, ya. Tapi bagaimana caranya kita itu beradaptasi. Oh, saya nggak bisa kompetensi ini, saya nggak bisa ini. Gimana caranya kita bisa berkembang? Anda sudah mahasiswa dan Anda punya ceritanya sendiri atau punya langkahnya sendiri gitu. Jujur saja ya, Anda mengandalkan perkuliahan atau kompetensi hanya dari perkuliahan itu hampir mustahil, ya. Sebagian besar kompetensi yang Anda dapatkan sebagai mahasiswa itu bisa melalui otodidak, ya. Saya sendiri ketika belajar tentang software pemetaan itu, ya oke, di perkuliahan saya diajarkan, tapi bagaimana cara kita mahir itu di luar itu. Atau saya beli bukunya sendiri, saya latihan sendiri, ya. Tapi apakah kemudian pihak kampus mengetahui itu? Enggak kan? Jadi itu tergantung tanggung jawab kita sendiri. Anda merasa kompetensi itu penting, skill itu penting, ya cari, kejar itu. Ya. Jadi nggak paham tentang misalkan tentang aktivitas di laboratorium, ya tanya ke siapa? Tanya ke dosennya lah, berkunjung ke laboratorium, lihat alatnya langsung, misalkan kalau diizinkan, ya, atau lihat YouTube atau lihat source YouTube yang lain, mengikuti course lain dan sebagainya, mengikuti kegiatan sertifikasi dan sebagainya, yang itu tidak bisa Anda dapatkan di bangku perkuliahan. Gitu. Karena hanya perkuliahan itu hanya sebatas pemicu saja agar Anda bisa mengembangkan diri, ya. Selebihnya itu Anda sendiri. Gitu. Kita itu kampus itu hanya mengantarkan Anda ke pintu gerbang masa depan. Begitu Anda sudah sampai pintu gerbang, Anda sendiri yang membuka, Anda sendiri yang menjalani, gitu ya. Kita nggak sampai mengantarkan Anda sampai ke jenjang pernikahan sampai punya anak, enggak kan. Begitu Anda sudah lulus, sudah wisuda, ya sudah, selamat, Anda silakan menjalani masa depan Anda sendiri, ya kan, konsekuensi Anda tanggung jawab sendiri, jaga nama baik alma mater dan sebagainya, kan cuma seperti itu kan. Kalau Anda mau kembali ke kampus mengabdi sebagai dosen, ya itu terbuka kita, asal itu diizinkan oleh pihak kampus. Itu aja sih. Itu Mbak Alfi. Wah ya Pak, berarti melihat dari dua sisi juga ya Pak. Kemudian juga pengembangan potensi tidak hanya di bangku perkuliahan, tapi juga dengan semakin canggihnya teknologi dan juga kuliah daring ini, kita dapat mengembangkan diri secara otodidak. Iya, iya betul Mbak Alfi ya. Baik Pak, terima kasih banyak atas pesan dan motivasinya yang membangkitkan semangat khususnya kepada para mahasiswa ini ya Pak. Iya, sama-sama Mbak Alivia dan Mbak Dian dan Mas Kamal. Baik Pak, karena sudah sampai penghujung acara, izinkan kami untuk mengingatkan kembali bahwa hasil diskusi ini akan kami muat dalam buletin Aqua yang akan terbit pada tanggal 31 Maret 2022 serta pada YouTube Aqua TV. Sekali lagi terima kasih banyak Pak atas kesempatan terhormat dapat berdiskusi dengan Bapak. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Saya juga terima kasih atas kesempatan yang diberikan, ya, jarang-jarang diwawancara. Ya, mungkin baru pertama kali saya diwawancara secara daring seperti ini ya, meskipun secara luring biasanya juga pernah, tapi secara daring baru pertama kali. Jadi saya surprise banget sih sebenarnya diwawancara sama mahasiswa gitu. Dan apa yang saya sampaikan ini itu sedikit banyak adalah sudut pandang saya sendiri ya. Jadi ini disclaimer, jadi tidak berlaku, mungkin ada tidak sepakat dengan perkataan saya atau penjelasan saya, itu it's okay. Nah, apa yang saya jelaskan sebatas pemahaman dan pengetahuan saya sendiri. Gitu. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya Livia selaku moderator serta rekan-rekan anggota pers LPM Aqua, Kak Mbak Dian dan Mbak Kalhaldi mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Ya. Terima kasih Pak. Baik. Ya, terima kasih.
Karena tadi diawali dengan baca doa, langkah baiknya kita tutup dengan baca doa pula. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik Pak, terima kasih banyak. Saya Alivia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa live ya? Ya Pak, terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Ya, terima kasih Mbak Dian, Mbak Alivia, sama Mas Kamal. Ya Mas Kamal, ya, makasih ya. Ya, oke. Makasih Pak. Ya, oke. Saya izin live. Iya Pak.